Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang analisis sensitivitas metode grafik ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang linear programming dengan metode simplex kayak gitu ya. Untuk materi selanjutnya kita bahas tentang analisis sensitivitas dengan metode grafik. Di sini nanti kita akan bahas tentang bagaimana kemudian materi ini akan membahas tentang beberapa hal, misalkan bagaimana pengaruh perubahan data terhadap solusi optimum. Perubahan data itu misalkan bahan baku A ditambah. Nah, kalau bahan baku A ditambah, seperti apa pengaruhnya terhadap keuntungan? Ya, gitu. Apakah selalu naik, gitu, atau tidak naik? Kalau naik, misalkan sampai berapa kenaikannya terhadap keuntungan? Atau sampai berapa batasan kenaikan yang diperbolehkan? Nah, itu kita akan bahas di sini. Karena pada dasarnya kita nggak bisa menambah terus bahan baku A, misalkan sampai sebanyak-banyaknya, padahal tenaga kerja nggak ditambah. Nanti siapa yang mengerjakan bahan bakunya? Nah, kayak gitu. Maka ada nilai limit batasan sampai sejauh mana penambahan bahan baku A itu diperbolehkan untuk meningkatkan keuntungan atau mengoptimalkan keuntungan. Maka pada kasus analisis sensitivitas ini akan kita bahas. Nah, khususnya analisis sensitivitas ini kita menggunakan metodenya adalah metode grafik. Jadi dalam kasus ini nanti kita akan menjawab ya, atau ingin menjawab seberapa jauh perubahan itu bisa dilakukan. Seberapa jauh perubahan itu bisa dilakukan tanpa mengubah solusi optimumnya atau tanpa mengubah solusi itu dari awal. Jadi kita akan melakukan berbagai skenario perubahan. Dari berbagai skenario perubahan itu bagaimana pengaruhnya terhadap keuntungan. Karena ketika kita tilik metode grafik yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ketika kita dapatkan solusi optimum, nah kita belum tahu ya, apakah pada solusi optimum itu semua bahan baku sudah dipakai. Apakah semua tenaga kerja sudah memenuhi limit batasan tertingginya, nah kayak gitu. Maka ketika belum, maka itu bisa dioptimalkan atau bisa dikurangi dan lain sebagainya. Ketika memang sudah tidak bisa ditambah untuk meningkatkan keuntungan. Maka dari sini tentunya tujuan utama usaha yaitu keuntungan bisa diperoleh dengan berbagai skenario tambahan atau bisa dikenal dengan analisis sensitivitas. Dari kasus ini mungkin kita akan menjawab beberapa hal, kendala mana yang bisa dinaikkan, misalnya kayak gitu ya tadi, dinaikkan. Kemudian seberapa kenaikan itu bisa dilakukan, sehingga dapat menaikkan Z. Nah, kayak gitu. Jadi kendala mana yang bisa dinaikkan, sampai sejauh mana kenaikannya yang diperbolehkan, terus bagaimana pengaruh kenaikannya terhadap Z. Nah, misalnya kayak gitu. Dan selain itu juga mana yang bisa dikurangi tanpa mengurangi keuntungan. Jadi bahan baku mana yang bisa dikurangi tanpa mengurangi keuntungan. Karena pada dasarnya nanti pada solusi optimal itu belum tentu semua bahan baku itu dipakai. Nanti bisa kita lihat contoh soalnya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian juga mana yang akan kita prioritaskan untuk dinaikkan atau diturunkan pada sebuah batasan itu atau kendala itu mana yang akan kita naikkan atau turunkan atau longgarkan. Itu beberapa kasus yang ingin kita jawab pada materi ini.
Nah, ini ada contoh kasus yang akan kita coba pecahkan dengan analisis sensitivitas. Di sini ada CV Ciak memproduksi jenis Astro dan Cosmo, dan diperlukan bahan baku A dan B serta jam tenaga kerja. Kemudian maksimum penyediaan bahan baku A itu 60 kg, bahan baku B 30 kg, dan tenaga kerja 40 jam per harinya. Kemudian jenis produk akan memberikan keuntungan 40 untuk Astro dan 30 untuk Cosmos. Nah, cara ringkas disajikan dalam bentuk tabel ini. Nah, dan seperti biasa dalam metode grafik, setelah terjadi dalam bentuk model ini, dalam solusi ini maka dibentuk model. Nah, modelnya jadinya seperti ini persamaannya. Ada fungsi tujuan, tentunya ada variabel ya, ada variabel solusi yaitu X1 misalkan apa tadi X1? X1 misalkan Astro, X2 Cosmo, misalkan kayak gitu. X1 misalkan Astro, X2-nya Cosmo, misalkan. Ini adalah variabel keputusannya nanti. Kemudian ada fungsi tujuan, Z sama dengan 40 X1 plus 30 X2. Kemudian ada 3 kendala, bahan baku A, bahan baku B, dan tenaga kerja. Dari kasus tadi, kemudian ketika dibuat persamaan seperti ini. Kemudian juga ada kasus negativistik ya, berarti kasus yang nggak boleh nol. Oke, kemudian di dalam tabel ini ada X ya, di sini ada X, mungkin agak nggak kelihatan di situ. Ini ada X dan sini ada X1, kemudian di atas ini ada X2. Nah, dari proses ini kemudian kemarin seperti materi-materi sebelumnya, maka setelah itu kita mengubah kendala-kendala 1, 2, dan 3 itu kita rubah ke dalam bentuk grafik. Nah, kayak gitu ya. Nah, maka ini langsung saja, ini adalah untuk batasan yang pertama, saya kira bisa ya caranya dengan menyamakan X1 sama dengan 0, maka X2-nya 20, nah kayak gitu ini. Ketika X2-nya 0, maka X1-nya 30, maka jadi grafik garis seperti ini. Ini adalah persamaan satu. Nah, ini persamaan satu. Ada kemudian ini persamaan satu. Kemudian juga ada persamaan 2. Nah, ini persamaan 2-nya. Saya kira mengubah dari persamaan ke dalam garis saya kira sudah nggak masalah karena sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang persamaan ketiga, nah nanti jadinya seperti ini. Nah, dari daerah itu karena ini fungsi maksimalkan dan kurang dari, maka daerah hasilnya adalah daerah yang dilingkupi oleh 3 garis ini atau memenuhi 3 garis ini. Maka daerah yang diaksir biru ini atau yang berwarna biru ini merupakan daerah visible, daerah yang mungkin sebagai solusi optimal dari permasalahan tadi. Nah, kemudian dari solusi optimal permasalahan tadi kemudian dibuat titik-titik kritisnya, yaitu ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, dari masing-masing garis itu kemudian kita cari. Nah, kalau kemarin kan kita hanya mencari titik E, D, C, B kalau di sini ya. Nah, kemudian titik E, B itu sudah, misalkan titik B itu 20,0, titik E itu 0,15. Nah, DC itu berarti kita cari kalau C itu perpotongan antara persamaan 1 dan ini ya. C itu persamaan 1 dan persamaan 3. Kalau D itu berarti persamaan 2 dan persamaan 1. Nah, mungkin kita cari caranya, teman-teman kemarin juga sudah paham. Dari situ kemudian dicari dari D, E, D, C, B ini mana yang memberikan solusi optimal. Nah, maka ketika sudah dicari, nanti akan didapatkan bahwa solusi optimal itu berada di titik C, itu ya teman-teman ya. Solusi optimal itu berada di titik C.
Titik C itu adalah perpotongan antara garis 1 dan garis 3. Maka dengan substitusi atau eliminasi, garis 1 dan 3 didapatkan X1-nya 15 dan X2-nya 10. Nah, saya kira ini sudah enggak masalah ya teman-teman, karena sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Kemudian dari kasus itu kita masukkan ke Z, maka dapat keuntungan yaitu sebesar 900. Nah, sebenarnya cara analisis sensitivitas ini sampai tahap ini itu sama caranya dengan bagaimana mencari solusi optimum maksimalisasi menggunakan metode grafik. Nah, nanti kalau teman-teman lupa bisa lihat video yang terkait ini ya, untuk tahapannya mendapatkan nilai solusi optimum tadi. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai optimum itu berada di titik C, dalam hal ini adalah X1-nya 15 dan X2-nya 10, kemudian nilai Z-nya adalah 900, maka tahapan selanjutnya adalah kita melihat dari masing-masing batasan pertama, kedua, dan ketiga ini apa yang bisa kita lakukan. Mana yang harus kita tambah, mana yang harus kita kurangi untuk meningkatkan keuntungannya. Nah, maka di slide selanjutnya akan terlihat seperti ini. Dari kasus ini kemudian kita lihat bahwa dari perhitungan pencarian solusi tadi ditemukan titik C, yaitu titik 15,10. Nah, kemudian dari kondisi itu kita lihat mana kendala yang sudah terpakai semuanya atau full capacity dan kendala yang berlebihan atau masih ada kendala yang idle. Bagaimana cara mencarinya? Maka cara mencarinya dari solusi, titik solusi itu X1 dan X2 ini kita masukkan ke masing-masing persamaan, yaitu persamaan 1, 2, dan 3. Nah, maka ketika kita masukkan persamaan 1 dan 3, kita dapatkan persamaan 1, kemudian didapatkan 15 dan 10 itu kita masukkan, maka dapatkan nilai 60. Demikian juga ketika dimasukkan ke persamaan 2, didapatkan 40, sorry. Maka dari kondisi ini diketahui bahwa yang tersedia dan yang terpakai itu adalah sama. Sehingga dengan kata lain bahwa batasan 1 dan batasan 3 tadi ya, batasan 1 dan batasan 3 tadi bisa dicek. Batasan 1 itu misalkan bahan baku A dan batasan 3 itu tenaga kerja, misalnya kayak gitu. Maka tenaga kerja dan bahan baku A itu pada kondisi optimal itu sudah digunakan semuanya. Jadi kalau sudah digunakan semua kan nggak ada lagi yang idle, nggak ada kapasitas yang idle. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah, kita belum tahu bagaimana dengan batasan yang kedua. Nah, kayak gitu. Kalau sudah full capacity tentunya dia nggak bisa dikurangi. Karena kalau dikurangi dia akan mengurangi keuntungan. Tentunya opsinya yaitu ditambah. Kayak gitu ya. Nah, berapa penambahannya nanti bisa kita lihat. Seberapa jauh penambahan itu bisa dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap keuntungan. Oke teman-teman, kita lanjut ya, sampai sini jelas ya. Nah oke teman-teman, misalkan ini adalah bahan baku A tadi. Bahan baku A tadi kan sudah habis ya, sudah habis digunakan. Bahan baku A itu adalah persamaan 1. Nah kayak gitu. Ini, persamaan 1 ini ketika dinaikkan maka dia bisa sampai ke titik F. Nah kayak gitu. Ke titik F, yaitu persilangan antara persamaan 2 dan 3. Maka kita bisa ngitung di titik F itu titik berapa dengan persamaan menggunakan persamaan 2 dan 3. Nah, maka kita hitung dengan persamaan 2 dan 3 di titik F ini kan persamaan 2 dan 3. Maka didapatkan X2 itu 15. Cara hitungnya saya kira sudah familiar ya. X1-nya 12,5. Nah, dari situ kita masukkan, substitusikan persamaan hasil itu ke dalam persamaan 1, maka didapatkan hasil 70. Nah, kayak gitu ya. Maka dari sini kita tahu bahwa bahan baku A
itu bisa dinaikkan sebesar 70 dikurangi 60 yang awal tadi, yaitu berarti bisa dinaikkan sebesar 10. Nah, berarti kita itu hanya bisa menambah 10 bahan baku A. Dengan menambah 10 bahan baku A itu kita tidak akan merubah bahan baku B, nggak akan merubah tenaga kerja. Nah, itu semua masih mungkin dilakukan dengan menambah bahan baku. Kalau ditambah bahan baku A sebesar 10 tadi, maka keuntungannya kita hitung lagi dari kondisi X1 12,5 sama 15 itu kita masukkan lagi ke fungsi tujuan, maka didapatkan hasil yang awalnya tadi 900 jadi 950. Nah, kayak gitu. Nah, sehingga kita tahu dengan menambah bahan baku A, kita akan meningkatkan keuntungan sebesar 50. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi dari sini sebenarnya intinya dalam sebuah perencanaan produk itu akan ada banyak alternatif gitu ya. Sehingga teman-teman bisa memilih berbagai alternatif itu yang bisa memberikan keuntungan yang paling mungkin atau paling maksimal. Oke ya teman-teman ya, sampai sini ya. Oke, kemudian setelah itu teman-teman bisa melihat bahwa itu tadi untuk bahan baku A. Bagaimana untuk sumber daya jam tenaga kerjanya? Nah ini untuk jam tenaga kerjanya tadi adalah persamaan ketiga. Maka persamaan ketiga itu ketika dia dinaikkan, dia bisa sampai ke titik G. Kalau diturunkan sampai ke titik D, tapi ketika dia dikurangi jamnya tentunya akan mengurangi keuntungan, karena keuntungan tadi di titik C, kalau ditambah tadi bisa sampai titik G, kalau dikurangi ke titik D, nah padahal tadi keuntungan maksimum itu di titik C, maka tentunya dia akan kalau dikurangi mengurangi keuntungan. Tapi kalau ditambah akan meningkatkan keuntungan. Nah, berapa besar penambahan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keuntungan? Nah, kita bisa cari dengan tadi titik G itu kan sudah jelas ya, bahwa titiknya nggak perlu dihitung, di situ sudah ada 30,0. Maka 30,0 itu kita masukkan ke persamaan 3. Kalau dimasukkan ke persamaan 3, 2 kali 30, 1 kali 0, maka hasilnya 60. Nah, 60 yang awal tadi adalah 40. Maka di sini bisa kita ketahui bahwa tenaga kerja itu bisa ditambah sampai 20. Kalau nambah tenaga kerja 20 jam, maka keuntungan nanti akan menjadi 1.200. Yang awalnya tadi 900, sehingga keuntungan akan naik sebesar 300. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Sehingga mungkin di pabrik, di mana, nah kayak gitu banyak lembur, kayak gitu. Atau mungkin di shift 24 jam, 3 shift, nah kayak gitu. Karena memang mungkin bisa dipikirkan bahwa biaya tenaga kerja bisa lebih kecil dibandingkan dengan biaya mesin atau yang lainnya. Nah, kan gitu untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, itu teman-teman sudah kita bahas tentang apa? Fungsi bahan baku pertama, bahan baku A, kemudian juga sudah kita bahas tentang tenaga kerjanya. Saya kira bisa memberikan gambaran ya. Nah, kemudian bagaimana dengan perubahan bahan baku B? Nah, ini kita lihat. Bahan baku B posisinya di titik ini. Kalau ini kita naikkan 20 0,20 ya kita bisa cek 0,20 itu lebih dari 900 atau enggak. Nah, ternyata enggak lebih dari 900. Kalau enggak lebih kenapa meski bahan baku B ditambah? Ya kita kurangi saja. Kita kurangi sampai titik C berarti kan dia tidak akan mengurangi keuntungan. Tetapi bahan baku B-nya kan bisa, idle-nya tadi kan bisa dikurangi, nggak ada yang idle, berarti semuanya bisa digunakan. Nah, dari sini kemudian bisa kita lihat pada titik C tadi kan sudah ketemu bahwa X1-nya 15 dan X2-nya 10.
Nah, maka di situ kita bisa turunkan bahwa di titik itu menjadi 2x, di mana x-nya tadi 10, maka 2 kali 2x2 ya maksudnya. 2 kali 10, 20. Maka yang awalnya 30 itu kita kurangi 20 sama dengan 10. Nah, maka bahan baku B itu bisa kita kurangi 10. Dengan mengurangi 10 itu kita tidak menurunkan keuntungan, atau dalam hal lain keuntungannya tetap karena masih berada di titik C tadi, gitu ya teman-teman ya. Jadi inilah analisis sensitivitas, mana bahan baku yang mesti ditambah, mana bahan baku yang mesti dikurangi. Dari kondisi analisis ini teman-teman tahu batasannya. Nah, itu tadi penjelasan teman-teman. Nah, kemudian bagaimana ketika kasus kita menyelesaikan sebuah kasus berikut. Misalkan ada kasus seperti ini, maksimumkan Z 3x1 plus 5x2, kemudian 2x1 kurang 8, 3x1 kurang 15, 6x1 plus 5x2 kurang dari 30, x1 kurang dari 0, x2 kurang dari 0. Dari kondisi ini, teman-teman langkah pertama ya sama dengan linear programming maksimalisasi, buat grafik. Nah, nanti grafiknya kurang lebih seperti ini. Kalau grafiknya seperti ini, maka kemudian kita lihat di sini itu berarti 0,83,5 ya, titik 0,5. Nah, ini kita masukkan ke Z-nya. Berapa keuntungannya? Dari kondisi ini kemudian kita bisa memproyeksikan di titik masing-masing. Ya nanti tergantung pertanyaannya ya, berapa bahan baku yang masih tersedia, apakah semua bahan baku digunakan, dan lain sebagainya. Cara ngitungnya berarti di kondisi ini dimasukkan ke dalam persamaan masing-masing persamaan tadi. Karena nanti tergantung konteks pertanyaannya. Kemudian sampai mana bisa dinaikkan? Ya berarti kalau yang persamaan yang ini berarti persamaan yang ketiga, berarti ini persamaan ketiga ya. Yang ketiga berarti bisa dinaikkan sampai sini. Nah, padahal ini itu sudah jelas bahwa ini adalah 4,5. Nah, 4,5 itu berapa? Nah, bisa kita ketahui juga. Bisa kita ketahui juga. Nah, nanti dari sini kita bisa lihat. Nah, nanti bisa kita lihat dari kondisi ini hasilnya nanti seperti apa. Nah, kemudian bisa juga dimaksimalkan sampai titik ini. Untuk batasan sama dengan 4. Ini berarti batasan pertama bisa dinaikkan sampai 5 atau sampai ke atas. Nah, nanti bisa dilihat tergantung konteksnya seperti apa. Maka yang perlu dilihat adalah titik-titik batasan ini, kemudian dia diturunkan atau dikurangi sesuai dengan konteks pertanyaannya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, contoh kasusnya nanti mungkin seperti ini teman-teman. Ini contoh soal saja. Ini mungkin pernah keluar di UTS ya. Ya teman-teman nanti bisa coba kerjakan kasusnya seperti ini. Kemudian cari solusi dengan metode grafik, banyak sisa sumber daya pada titik optimal, tentukan analisis atas keuntungan pada proses pengetokan dan pada proses penghalusan. Nah, kita bisa melihat keuntungan pada proses pengetokan sama proses penghalusan itu keuntungannya seperti apa. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kayak gini kasusnya. Nah, di proses keuntungan dan apa pertanyaannya? Pengetokan dan penghalusan itu persamaannya bisa kita mainkan, bisa kita turunkan atau naikkan. Nah, kayak gitu sesuai dengan konteks ini. Oh, misalkan yang ini kalau diturunkan, yang ini bisa diturunkan bisa sampai titik ini. Kalau dinaikkan sampai titik ini dan seterusnya. Nah, kayak gitu sesuai dengan contoh yang tadi. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya kira bisa dicoba sesuai konteksnya saja. Saya kira harapannya bisa jelas ya apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian ini teman-teman untuk tugasnya, teman-teman bisa mencoba
ini satu soal, ada Pinewood Furniture Company memproduksi kursi dan meja dari 2 sumber daya, tenaga kerja dan kayu. Tiap hari ada 80 jam tenaga kerja, 36 potong kayu yang digunakan. Permintaan kursi maksimal 6 unit. Untuk produksinya dibutuhkan 8 jam kerja, kemudian 2 potong kayu, sementara meja membutuhkan 10 jam kerja dan 6 potong kayu. Kemudian labanya kursi 400, kemudian laba mejanya 100. Perusahaan ingin menentukan jumlah kursi dan meja yang harus diproduksi untuk maksimalkan laba. A, kalian diminta untuk modelnya. Yang B, keuntungan maksimal dengan metode grafik. Nah, yang C dan D ini adalah soal terkait analisis sensitivitas. Tapi teman-teman juga nggak bisa langsung mengerjakan C dan D ya, ini karena ini by proses ya. Teman-teman ya harus mengerjakan A dulu, mengerjakan B dulu, kemudian dari B itu baru bisa mengerjakan C, kemudian setelah itu teman-teman bisa mengerjakan yang D. Nah, silakan nanti tugas ini dikerjakan di segmen di e-learning gitu ya teman-teman ya. Saya kira itu untuk pertemuan kita tentang analisis sensitivitas metode grafik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.